Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal kami sajikan preview The Great Ruler episode 28, kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah memetik jamur roh Yin Yang, Mu Chen mulai menyerap jamur tersebut agar segera menerobos ke ranah roh ilahi. Fluktuasi energi spiritual warna-warni yang padat dan murni segera memasuki tubuh Mu Chen, sehingga membuatnya hampir kehilangan kendali. Kemudian, Mu Chen mengaktifkan seni pagoda agung, lalu dengan cepat menyerap energi spiritual yang sangat besar di dalam tubuhnya. Zheng Yu terus mengamati Mu Chen, lalu berkata kalau energi spiritual jamur Yin yang terlalu besar, jadi Mu Chen tidak akan bisa menyerap sepenuhnya dalam waktu singkat. Jadi dia membantu menyerap sebagian energi spiritual tersebut, yang membuat kekuatan berangsur-angsur pulih. Ye Qingling bersama Moling dan Suner mengambil beberapa benda berharga, sekaligus menjaga Mu Chen yang sedang melakukan penerobosan. Tidak lama kemudian Cuki juga telah sampai ke lembah jamur roh Yin yang untuk mencari Mu Chen, tetapi dia dihentikan oleh Moling karena Mu Chen sekarang berada pada saat kritis dalam terobosan, jadi tidak bisa diganggu. Dengan seni pagoda agung yang beredar dengan kekuatan penuh, Mu Chen akhirnya menyerap bagian terakhir energi spiritual murni dari jamur roh Yin Yang, dan berhasil menerobos ke ranah roh ilahi. Energi spiritual mulai menyatu membentuk sosok mungil mirip Mu Chen, yang sedang duduk bersila di atas roda cahaya energi spiritual, dan langsung mengedarkan seni pagoda agung. Mu Chen menyadari kalau setelah memasuki ranah roh ilahi, maka sosok mungil itu dapat secara otomatis mengedarkan seni pagoda agung, lalu menyalurkan ke tubuh aslinya, dan kekuatan kultivasinya akan meningkat 2 kali lebih efektif. Selain itu, tiba-tiba muncul sebuah informasi tentang seni pagoda agung di dalam hati Mu Chen, yang membuatnya terkejut dan merasa teknik peninggalan ibunya itu sungguh misterius. Mu Chen segera membaca informasi tersebut, dan menemukan bahwa informasi itu memuat tentang seni spiritual misterius, yaitu seni pagoda Vajra. Setelah semuanya selesai, akhirnya Mu Chen keluar dari kondisi kultivasinya, dan langsung disambut oleh Cuki yang sudah menunggunya. Setelah bertemu dengan Mu Chen, Cuki meminta Mu Chen untuk tidak menemui Luo Li lagi, karena Mu Chen tidak pantas untuk gadis secantik bidadari tersebut. Mu Chen menjawab, kalau Cuki berasal dari jalan spiritual, seharusnya mengetahui tentang siapa itu Mu Chen. Mu Chen tidak peduli seberapa besar Cuki menyukai Luo Li, tetapi Cuki tidak memenuhi syarat untuk melarang Mu Chen bertemu Luo Li. Bahkan Jisuan pun tidak berhak berkata seperti itu pada Mu Chen, apalagi Cuki yang bukan siapa-siapa. Cuki mengetahui kehebatan Jisuan dan reputasi Mu Chen di jalan spiritual, tapi Cuki mengingatkan Mu Chen kalau alam Beichang bukanlah jalan spiritual. Sekarang ini Mu Chen bukan lagi bencana darah jalan spiritual, bahkan Mu Chen baru saja memasuki ranah roh ilahi, jadi Cuki percaya diri dapat mengalahkan Mu Chen. Lalu Cuki mengajak Mu Chen baku hantam, untuk membuktikan siapa yang lebih pantas menjadi pendamping Luo Li. Mu Chen sempat menolak bertarung, tetapi tiba-tiba Cuki langsung menyerang Mu Chen, sambil berkata kalau Mu Chen jangan menjadi pengecut, yang bahkan tidak memiliki setengah dari keberanian ketika menjadi Mu Chen bencana darah di jalan spiritual. Karena sudah begitu, maka Mu Chen tidak punya pilihan lain selain meladeni Cuki, soalnya jika Mu Chen melarikan diri, nanti dikira takut pada Cuki. Meskipun Mu Chen baru saja maju ke ranah roh ilahi, saat bertukar pukulan dia mampu mengimbangi Cuki yang berada di tahap menengah roh ilahi. Sehingga Cuki langsung mengeluarkan salah satu jurus terkuatnya, yaitu gelombang meteorit. Saat ini energi spiritual berwarna kuning tua berkumpul di permukaan tinjunya, lalu segera berubah menjadi meteor kecil yang dengan kejam jatuh ke arah Mu Chen. Namun Mu Chen tidak takut sama sekali, calon suami Luo Li itu langsung mengaktifkan 3 segel kematian Shen Luo, yang berhasil memblokir serangan meteor Cuki tersebut. Cuki sangat terkejut melihat Mu Chen mampu menahan serangannya,
sehingga dia segera mengeluarkan esensi binatang spiritual yang ditelannya, yaitu binatang kristal emas bermata giok, yang berada di peringkat ke-99 pada catatan 10.000 binatang, dan sebanding dengan binatang spiritual peringkat surga tingkat rendah. Kemudian, cahaya keemasan berkumpul di kedua lengan Chucky, saat dia merilis jurus tinju Dewa Kristal Emas, lalu dia melancarkan pukulan tersebut pada Mu Chen. Mu Chen perlahan mengendurkan tinjunya. Cahaya keemasan samar muncul di tengah telapak tangannya. Kemudian, seberkas cahaya keemasan berkumpul dan dibentuk menjadi ukiran pagoda emas, saat Mu Chen mengaktifkan jurus pagoda Vajra, yang baru saja dia pelajari sebelumnya ketika menerobos ke ranah roh ilahi. Tepat ketika Mu Chen terbang ke langit, sebuah tangan emas raksasa muncul, yang terdapat ukiran menara emas misterius di atasnya, lalu secara kejam bertabrakan dengan serangan tinju dewa milik Chucky. Tangan emas raksasa Mu Chen mampu menghancurkan serangan tinju dewa kristal emas milik Chucky, dan dengan kejam menghantam tubuhnya, hingga dia terjatuh ke tanah, dan memuntahkan seteguk darah. Bahkan energi spiritual di dalam tubuhnya benar-benar lenyap, sehingga Chucky tidak mampu melanjutkan pertarungan lagi. Mo Ling dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan heran. Mata mereka dipenuhi dengan pemujaan terhadap Mu Chen, saat mereka menyaksikan akhir dari pertarungan. Ye Qingling juga dengan lembut menghela nafas lega. Dia menatap Mu Chen, dan mulai terpesona dengan pemuda tampan yang luar biasa tersebut. Meskipun Ye Qingling belum pernah bertemu Mu Chen sebelumnya di jalan spiritual, tetapi nama Mu Chen sudah lama dikenal orang, jadi secara alami Ye Qingling juga mengetahui prestasinya di jalan spiritual. Ye Qingling berpikir, kalau Mu Chen saat ini mungkin sama mempesonanya dengan saat dia berada di jalan spiritual, dan memang pantas menjadi orang yang disukai oleh Luo Li. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita tunggu setelah Donghua lengkapnya rilis setiap hari Jumat jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler The Great Ruler episode 28 yang dapat Nakama Movie sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.